Shalom semuanya, salam sejahtera, salam sehat dari kami untuk Anda yang berada di rumah masing-masing. Mari kita siapkan hati kita mau masuk ke tahta Tuhan dengan puji-pujian. Karena Dialah Allah yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Amin. Yes, Jesus. Di saat-saat seperti ini, saudara, kasih-Nya akan lebih dirasakan. Kebaikannya akan lebih dinyatakan. Amin. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Yesus, yes, Lord, Engkau segalanya, Engkau melebihi segala yang kita miliki. Semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua. Saya undang semua yang ada di rumah, mari bertepuk tangan bersama. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hati. Katakan Yesus. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Katakan seutuhnya, seutuhnya ku berikan hatiku. Seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Oh, ku kan terbang
kasih Tuhan buat janji-Mu yang iya dan amin. Kami pegang itu Tuhan untuk melangkah setiap hari-hari kami. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Aman. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yes Lord, ku kan aman. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Kasih setia-Mu selalu baru setiap pagi. Amin. Yes Jesus. Dia Allah yang sama. Kebaikannya sama dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau Dia Allah yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Dia yang memberkati mereka, Dia yang menuntun bangsa Israel, Dia Allah yang memberikan mana setiap pagi untuk bangsa Israel. Meskipun bangsa Israel tidak percaya sama Tuhan, tidak mau mendengarkan Tuhan, tapi Dia Allah yang setia. Dia tetap memberkati, Dia tetap menuntun bangsa Israel. Dan saat ini saya mau katakan, kabar yang baik, Dia Allah yang sama. Dia Allah yang sama yang mau memberkati kita semua. Dan Dia mengatakan, mari datang, kecaplah dan lihatlah kebaikan Dia. Dia mau, Dia Allah kita mau supaya kita merasakan kebaikannya, mengalami hari demi hari kebaikan Tuhan itu.
yang selalu baru, yang Dia telah sediakan baru setiap pagi. Mari kita ambil itu yang telah di Tuhan sediakan. Yes Jesus, mari rasakan kebaikannya. Datang, taste His goodness and see His goodness. Jesus, I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God.
kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu itu Tuhan, kami percaya Yesus bahwa kebaikan-Mu yang selalu beserta kami Tuhan. Yesus, kemanapun kami pergi Tuhan, kemanapun kami di lembah yang kelam, di tempat yang gelap Tuhan, Engkau Allah yang setia, kebaikan-Mu selalu beserta dengan kami. Saudara, di Mazmur 139 itu sangat jelas sekali kebaikan Tuhan yang kita nggak bisa menghindar. Kebaikan yang mengikuti kita sampai ke dalam kegelapan, sampai ke atas gunung, kebaikannya mengikuti kita. Mari pagi hari ini kita mau ambil a moment untuk mengingat kebaikan Tuhan kita. Dia Allah yang mau menyatakan kebaikannya saat ini ke dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga saat ini kita bisa mengatakan, yes, God is good. God is good. Bukan Tuhan yang baik dulu, bukan cerita lalu bahwa Tuhan itu baik, tapi saat ini Tuhan mau kita mengalaminya, kebaikannya. Melangkah hari demi hari dengan kebaikan Tuhan. Saat ini, di saat the moment of challenging, the moment uncertain, in a hard time, mari Tuhan mengatakan, praise the Lord for His goodness. And I know, praise Him itu mengubah fokus kita kepada kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan. Mari kita mau angkat, praise Him with your voice, praise Him. Mari kita angkat kebaikannya. Mari kita mau fokus kebaikan Tuhan kita. Dengan suaramu mari kita tinggikan, katakan, He is good, He is good. He's been good to us, He's been faithful to us, and He not stop until then. He's gonna continue being good to us. He's continue kebaikannya. Terima kasih Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu Tuhan. Oh, kami angkat suara kami, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Oh, we thank you God for your mercy and grace. Oh, He's good. Tuhan baik, Tuhan baik. Rasakan kebaikan Tuhan dan alamin kebaikannya. Alamin kebaikannya dalam setiap kehidupan, aspek kehidupan kita. Berjalan bersama Dia. Amin, Jesus. Yes, Lord.
of God. I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Hello awesome people, jumpa lagi di IFCF Atlanta Online Service. Saya percaya kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera Tuhan melimpahi kehidupan saudara-saudari sekalian. Sebelum kita memulai online service kita, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Pertama tentang IFCF Conference. IFCF Conference akan diadakan tanggal 7 dan 8 Agustus. Save the date untuk tanggal 7-8 Agustus, di mana kali ini IFCF Conference mengundang saudara-saudari, bapak, ibu sekalian untuk bisa mengikuti online conference kali ini. Yes, that's the good news. Everyone is invited. And you can register dari sekarang melalui link yang tersedia, melalui website juga yang tertera. Kita bisa meregister bagi siapa saja yang mau mengikuti. Jika ada pertanyaan untuk lebih lanjut, bisa menghubungi admin dari IFCF Atlanta. Pengumuman yang kedua, kita masih melakukan online service until further notice. Dan yang ketiga, kalian bisa memberikan tithing and offering through our Venmo and Zelle. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya berterima kasih kepadamu untuk setiap pribadi saat ini. Engkau melihat mereka ketika mereka membawa persembahan dan perpuluhan. Terima kasih untuk urapanmu ada pada kami saat ini. Kehadiranmu ada sekarang. Saya berterima kasih kepadamu bahwa engkau menerima benih ini saat engkau memberkati dan engkau melipat gandakannya. Dan dalam nama Yesus yang perkasa, saya menyatakan bahwa persembahan dan perpuluhan ini kudus. Dan menyatakan bahwa engkau Allah yang hidup dan Allah yang baik. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, selamat pagi, Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, IFCF Church. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali pada hari ini, dimanapun Anda berada. Kalau Anda ada di rumah masing-masing, mungkin di kamar Anda masing-masing, mungkin lagi bahkan ada di rumah sakit, mungkin kami berdoa bahwa kesembuhan nyata dari Kristus Yesus Anda terima dan dipulihkan dengan segera. Kalau Anda lagi dalam perjalanan, mungkin di dalam mobil, saya berdoa supaya ada safe trip semuanya. Alright, pada hari ini kita berjumpa kembali dan bisa mendengarkan kabar baik. Tapi sebelumnya, saya mengundang Anda semuanya untuk sekali lagi mendeklarasikan Mazmur 91. Tetapi kita akan mengambil hanya 4 ayat pertama supaya kita semuanya boleh hafal dan bisa menghafalkan 4 ayat pertama ini di masa-masa seperti ini. Adalah kesempatan yang baik kita bisa mengulang dan menghafalkan dan memeditasikan Mazmur 91 4 ayat pertama. Alright, ya, mari kita lihat. Anda bisa membaca dari screen Anda, dari PowerPoint ini. Kita bersama-sama 2-3 Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Biarlah ini menjadi satu doa kita, pengakuan kita juga. Setiap kali kita boleh mengakui firman Tuhan ini dan percaya bahwa semuanya terjadi di dalam kehidupan kita karena janji Tuhan, ya dan amin. Dan kita boleh mengalami dalam perjalanan hidup kita menghadapi situasi yang seperti ini. Ya, kita akan bersama-sama masuk dalam
firman Tuhan pada hari ini dalam tema yang untuk beberapa bulan ke depan ini adalah Wisdom Speaks. Hikmat yang berbicara, tentang hikmat. Oke. Jadi minggu kedua, minggu lalu berbicara tentang embrace wisdom, merangkul hikmat. Karena kita tahu hikmat sendiri adalah Yesus yang telah datang untuk merangkul kita, memberikan hidupnya untuk kita, sehingga kita bisa menghadap dan datang kepada Yesus dan merangkul Yesus, dan kita berjalan bersama-sama dengan Dia setiap hari. Nah, pada hari ini kita akan bicara soal Spirit of Wisdom, roh hikmat. Roh hikmat. Di dalam hal roh hikmat ini, kita melihat bahwa Tuhan ingin semua orang percaya memiliki roh hikmat. Adalah satu hal untuk memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita ini, tetapi itu adalah hal lain untuk memiliki Roh Kudus mengalir sebagai roh kebijaksanaan atau roh hikmat dalam diri Anda. Ya, saya akan memulai dengan satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang menyaksikan pada waktu itu dia mengalami satu hal yang cukup menarik, yaitu dia menyaksikan dia tahu ada seorang wanita muda yang baru bertobat dan hidupnya berubah dan diubahkan, ada transformasi dalam hidupnya. Tapi latar belakang wanita ini, dia adalah pacar dari seorang cowok yang adalah gangster, mafia. Dan setelah hidupnya berubah, dia mengatakan kepada cowoknya, gak bisa lagi hidup seperti yang dulu, dan membuat cowok ini menjadi marah. Apa yang merubah pacarnya kok jadi seperti begini? Kemudian cowok itu tahu bahwa pacarnya ini, si cewek ini pergi ke gereja dari pendeta ini, dan satu hari dia datang ke gereja itu dengan satu maksud untuk membuat satu huru-hara. Nah, pada waktu cowok ini datang ke gereja itu sedang naik tangga, kemudian si pendeta ini ada di situ juga dan sedang turun tangga dan bertemu dengan cowok ini. Si pendeta ini sudah kenal, tahu foto cowok ini karena si ceweknya menyaksikan dan berbicara kepada pendeta ini tentang cowoknya. Dan waktu pendeta ini ketemu dengan cowok itu, dia cukup kaget, tapi dia mengatakan hello. Kemudian cowok itu membalikkan sapanya dengan kata-kata, ngapain hello? Saya datang ke sini untuk membuat satu huru-hara. Kemudian pada saat itu terjadi satu ketegangan yang luar biasa, dan sang pendeta berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan pada saat itu? Kemudian hikmat Tuhan turun ke pendeta itu, dan langsung dia mengatakan kepada cowok itu, kamu persis sekali, muka kamu seperti bintang film India ini. Dia menyebutkan satu nama dan dia mengatakan bahwa mukanya persis dengan bintang film ini. Kemudian cowok itu tertegun sebentar, dan dia mengatakan, benar apa? Apa iya begitu? Soalnya teman-teman saya juga mengatakan hal yang sama tentang saya, mirip dengan bintang film ini. Kemudian terjadi satu perbincangan. Kemudian si pendeta tanya, kamu nonton film apa aja yang dibintangi oleh bintang film ini? Dan disitulah terjadi satu suasana yang menjadi rileks. Dan akhirnya cowok itu mengatakan, saya datang cuma ingin mengecek
kenapa kok bisa pacar saya ini, cewek ini kok bisa berubah hidupnya. Dan akhirnya it's a good ending, di mana cowok itu akhirnya bertobat, terima Tuhan Yesus, dan sering datang ke gereja. Nah, saudaraku, ini salah satu contoh hikmat Tuhan yang berbicara dan membawa satu suasana yang tegang menjadi rileks dan menjadi baik, semuanya menjadi baik. Ya, spirit of wisdom atau roh hikmat. Tuhan ingin semua orang percaya memiliki roh hikmat. Berbeda dengan kita cuma punya Roh Kudus, tetapi roh hikmat adalah Roh Kudus yang mengalir melalui kita. Mengalir melalui kita. Itu adalah roh hikmat. Beberapa ayat tentang roh hikmat ini, Matius 10 ayat 19 sampai 20 mengatakan demikian, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi roh Allah, roh hikmat, Bapa yang berbicara. Ini menggambarkan roh hikmat yang mengalir kepada kita dan melalui kita dan menjadi hikmat yang didengar, perkataan hikmat. Kemudian Efesus 1 ayat 17 mengatakan juga, dan minta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dikatakan sini adalah memberikan kepadamu roh hikmat. Roh hikmat adalah Roh Kudus yang mengalir melalui kita dalam perkataan kita, perbuatan kita semuanya. Kemudian Ulangan 34 ayat 9 juga mengatakan tentang Yosua, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan atau roh hikmat, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Katakan dalam bahasa Inggris, now Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom. Spirit of wisdom, roh hikmat. Jadi pada hari ini kita mendengar bahwa Roh Kudus yang mengalir melalui kita itu adalah roh hikmat, atau roh hikmat adalah Roh Kudus yang mengalir melalui kita semuanya, di dalam situasi-situasi, dalam keadaan, di dalam saat-saat di mana kita mengatakan, Tuhan, aku butuh Engkau, aku butuh hikmat. Disitulah Roh Kudus boleh mengalir. Nah, tentang roh hikmat ini, setelah Anda mengetahui bahwa hikmat adalah roh, jadi mintalah kebijaksanaan Tuhan setiap hari. Kita perlu untuk minta kepada Tuhan setiap hari, dan kemudian belajar mengalir dalam roh dan belajar berjalan dalam roh. Karena hikmat ini adalah roh, dan roh hikmat ini kita bisa alami dan kita bisa lihat kenyataannya hari demi hari. Dikatakan bahwa kita perlu untuk minta hikmat Tuhan setiap hari. Kemudian kita belajar mengalir dalam roh, dan kita belajar untuk berjalan dalam roh. Saudaraku, kita dibilang untuk minta hikmat kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 kita sudah dengar, dikatakan bahwa tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Di sini dibilang mintakanlah kepada Allah. Kalau kita kekurangan hikmat, mintakanlah kepada Allah. Bagaimana kita minta kepada Tuhan roh hikmat? Kita tahu roh hikmat itu adalah Yesus sendiri. Hikmat kita adalah Yesus sendiri, dan Yesus sudah ada di dalam kehidupan kita semuanya, bersama kita senantiasa,
bagaimana kita bisa minta roh hikmat itu mengalir, nyata, keluar. Jadi disinilah kita belajar untuk mengikuti aliran Roh Kudus, karena dengan kita minta itu berarti kita butuh hikmat, dan roh hikmat itu mengalir melalui kita, dari dalam kita keluar dan menjadi nyata di dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita. Jadi bukan berarti Yesus di luar kita minta supaya dia masuk kepada kita, tapi Yesus yang ada di dalam kita ini itu boleh mengalir keluar dan menyatakan dirinya di dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Kita perlu sekali hikmat ini di dalam setiap kehidupan kita, tidak hanya dalam menghadapi masa-masa atau keadaan yang sulit tadi seperti kesaksian pendeta tadi, tapi juga di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, di sekolah, di rumah, bahkan menghadapi anak-anak kita dan juga pasangan kita. Kadang-kadang kita perlu hikmat untuk menghadapi mereka, di mana anak-anak yang selalu bertanya gitu ya, kenapa kalau kita larang, kita mengatakan jangan begini, kita bilang itu tidak baik, tidak perlu begitu, mereka selalu tanya kenapa. Nah, disitulah kita perlu menjelaskan dan berkata-kata dan hikmat yang mengalir dari dalam kita, Yesus yang berbicara untuk kita. Ya, saudaraku, tadi dikatakan bahwa setelah kita tahu bahwa hikmat itu adalah roh, hal yang kedua, setelah kita minta dan kita tahu itu mengalir melalui kita, kita tahu bahwa roh hikmat itu juga menular. Artinya menular itu mempengaruhi orang lain. Spirit of wisdom is contagious, menular. Di Amsal 13 ayat ke-20 mengatakan demikian, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, di sini jelas dikatakan bergaul dengan orang bijak menjadi bijak karena kebijaksanaannya itu menular, dan kita bisa tertular dengan hal-hal yang bijak dari orang lain. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jangan berpikir hal yang salah di sini. Bukan berarti Anda tidak perlu atau tidak boleh mempunyai teman orang bebal. Tetapi di sini dikatakan siapa berteman dengan orang bebal, yang artinya adalah seseorang yang menerima semua ide-ide, semua pendapat-pendapat, semua perkataan teman yang bebal tadi. Kalau kita asal terima gitu semuanya dan dimasukkan di dalam hati dan pikiran kita dan kita simpan, itu yang dikatakan yang tidak bisa dilakukan dan tidak baik untuk kita lakukan. Siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Tetapi Anda perlu dan bisa punya teman orang yang bebal, karena melalui kehidupan Anda, orang yang bebal tadi boleh dijamah, dijangkau, diubahkan, mengalami transformasi. Karena hikmat Kristus di dalam hidup Anda itu bisa menular kepada orang bebal ini dan bisa mempunyai kesempatan mereka ini untuk diubahkan. Nah, jadi kalau kita bergaul dengan orang bijak, bisa saling menularkan hal yang baik, perkataan hikmat dan encouragement, hal yang menguatkan, itu bisa menular kepada kita dan saling menularkan kepada yang lain. Jadi dikatakan sini siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya, jadi pada hari ini saudaraku, saya akan menutup dengan beberapa kesaksian tentang roh hikmat ini yang bekerja melalui kehidupan kita dan di dalam kita dan boleh mengalir keluar.
ada kesaksian yang saya pribadi alami pada waktu saya pindah ke Oklahoma dari Los Angeles. Di situ ada beberapa orang yang berkumpul sebagai seorang murid atau college student, murid di Universitas Oklahoma State University. Di apartemen saya tinggal di situ, dan pada hari Jumat malam mereka melakukan persekutuan. Nah, itu adalah Jumat malam pertama kali saya bergabung dengan mereka, dan di dalam persekutuan itu kemudian ada kurang lebih 15-20 orang berkumpul di situ, melingkar duduk di ruang tamu, di karpet begitu ya, di bawah gitu melingkar, dan kita mulai melakukan puji-pujian. Saya duduk di sebelah seorang yang biasa memimpin persekutuan itu di minggu-minggu sebelumnya, di bulan-bulan yang sebelumnya. Saya duduk di sebelahnya karena dia adalah salah satu roommate saya juga. Dan pada waktu puji-pujian setengah jalan dia menyikut saya dan mengatakan, Harminto, kamu yang khotbah hari ini ya. Saya kaget karena bukan berarti hal-hal yang gimana, tapi karena saya tidak biasa untuk berbicara di depan banyak orang. Pada waktu itu saya masih baru dua tahun saya bertobat, terima Tuhan Yesus, dan untuk berbicara di depan orang sangat takut dan tidak biasa, dan suruh khotbah, apalagi tidak pernah khotbah di depan orang. Di situ dia minta saya untuk khotbah, dan saya tanya Tuhan langsung. Tuhan katakan, iya kamu lakukan. Saya tak tahu mesti ngomong apa, tapi setelah puji-pujian selesai, Tuhan mengingatkan ayat-ayat yang saya pernah renungkan sebelumnya, dan dia mulai mengalir di situ, dan saya mulai mengatakan ayat 1 Korintus pasal yang ke-12. Kemudian waktu saya mengatakan itu, seseorang mengatakan yes. Saya katakan, oke, salah satu konfirmasi gitu ya. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada waktu itu, tapi saya selalu membagikan setiap ayat dari pasal itu, dan setelah selesai semuanya, ternyata orang ini mengatakan, itu pas sekali Harminto apa yang kamu katakan, karena kami di sini mengalami begini-begini. Nah, pada waktu itu untuk menerima firman yang disampaikan, dan saya tahu itulah hikmat Tuhan yang bekerja, yang mengalir melalui saya untuk menjangkau orang-orang yang ada di dalam persekutuan itu, dan suasana menjadi lebih baik. Ya, itu sesuatu yang saya alami di dalam perkataan hikmat yang mengalir. Dan yang kedua, itu adalah kesaksian dari apa yang Yesus sendiri alami. Yesus sendiri mengalami ini di dalam Lukas pasal yang ke-20. Anda melihat satu peristiwa di dalam Lukas 20 ini, bagaimana orang Farisi mau menjebak Yesus. Orang Farisi ini bertanya kepada Yesus, apakah kita harus membayar pajak kepada Kaisar? Kemudian mereka memang tujuannya untuk menjebak Yesus, karena kalau Yesus mengatakan, enggak, kamu enggak perlu. Mereka menuduh bahwa Yesus melanggar hukum dari Kaisar Roma Pontius Pilatus pada waktu itu. Yesus lawbreaker yang melanggar hukum. Kalau Yesus mengatakan, ya kamu harus membayar. Kalau mereka menuduh Yesus, kamu ini komplotannya orang Romawi, musuh orang Yahudi. Jadi di situ situasinya seperti makan buah si malakama. Nah, disitulah orang-orang Farisi berusaha untuk menjebak Yesus, tetapi hikmat Allah bekerja di situ, di mana Yesus mengambil koin dan menunjukkan kepada mereka muka siapa yang ada dalam koin ini. Kemudian mereka mengatakan, muka Caesar.
muka kaisar. Kemudian Yesus mengatakan, ya berikan kepada kaisar apa yang semestinya kepada kaisar, dan berikan kepada Tuhan apa semestinya untuk Tuhan. Nah, di situ mereka semuanya bungkam, tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Mereka di situ boleh mengalami hikmat Allah yang luar biasa, di mana melepaskan Yesus dari situasi, dari jebakan yang ada. Jadi di sini kita belajar untuk minta kepada Tuhan. Yang pertama, kita minta kepada Tuhan hikmat. Dan disitulah kita bisa diskusikan bagaimana kita boleh mengalami. Diskusi di iCare Anda bisa mulai diskusikan dan bincangkan bagaimana kita belajar dalam mengalir di dalam Roh Kudus. Kita belajar untuk berjalan di dalam Roh yang kedua. Oke, belajar mengalir dalam Roh Kudus dan belajar berjalan di dalam Roh. Dan yang ketiga, bagaimana hikmat itu bisa menulari yang lain, atau kita mungkin ketularan hikmat orang lain yang bijaksana. Kita bisa diskusikan 3 hal tadi. Ya, jadi roh hikmat itu adalah Roh Kudus yang boleh mengalir melalui kita dan kita alami. Kita alami kenyataannya. Dimana waktu kita berdoa, minta, kita butuh, Tuhan memberikan, Tuhan menjawab, Tuhan menyediakan untuk kita. Baik saudaraku, kita berdoa bersama-sama untuk semuanya ini. Dan saya berdoa pada hari ini, Bapa Surgawi, terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu yang Kau kasihi luar biasa. Tuhan, kami semuanya butuh hikmat-Mu hari demi hari dalam perjalanan hidup kami. Setiap hari Tuhan kami berdoa, roh hikmat boleh mengalir di dalam kehidupan kami dan membuat keputusan-keputusan, dalam memberikan jawaban-jawaban, di dalam membuat hal-hal supaya semuanya baik. Tuhan Yesus, kami minta hikmat-Mu mengalir melalui kehidupan kami. Dan kami berdoa, mengucap syukur Kau yang telah menyediakan dan menyediakannya dengan berlimpah-limpah, tidak akan kekurangan. Tidak hanya Salomo yang menerima hikmat luar biasa, tetapi kami memiliki, karena Yesus yang telah tinggal dalam kami, yang lebih besar daripada Salomo, boleh mengalir melalui kehidupan kami semuanya. Ajar kami untuk belajar, untuk mengalir, menerima aliran dari Roh Kudus, dan belajar untuk berjalan di dalam Roh. Dan kami boleh duduk bersama-sama dengan orang bijaksana dan boleh menjadi pengaruh bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan menutup semuanya ini di dalam doa berkat. Semoga kita semuanya boleh berpisah dan kita semuanya boleh masuk di dalam iCare dan belajar tentang 3 hal tadi di atas. Dan saya akan menutup di dalam doa berkat. Kita boleh mengangkat tangan, kita boleh terima janji Tuhan ini. Di dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati engkau. Diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji Allah yang ya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta kasih, sukacita. Di sekolahmu engkau menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan engkau akan mendapat kemurahan dari Tuhanmu, dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan kau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi kau, tapi ber7 jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang tempat terhadap kau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tikat-tikat langit bagimu hingga lumbu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datanya panas terik, dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang kau berbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan dan rahmat-Nya berlimpah
hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace, shalom, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati semuanya. Sampai kita berjumpa kembali. Blessed is the man who is steadfast under trial and perseveres when tempted. For when he has passed the test and been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. James 1 verse 12.